Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo pada hari Kamis tanggal 6 April sore hari. Kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu disambut oleh sejumlah pejabat. Dan tak banyak pejabat yang menyambut, hanya Pangdam 4 Diponegoro, Kapolda Jateng, dan tentu saja Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang didampingi oleh sang istri, Siti Atiko. Presiden Jokowi tampak tersenyum saat menyalami Ganjar yang mengenakan pakaian adat Samin. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ganjar ini merupakan pertemuan pertama bagi keduanya setelah sempat berbeda pendapat terkait Piala Dunia U20. Ketika keduanya bertemu di bandara, keduanya tampak bersalaman dan juga tampak asik mengobrol sembari berjalan dari apron menuju ruang transit. Cukup lama Ganjar dan Jokowi berada di ruangan transit Bandara Adi Sumarmo itu. Ya, kira-kira sekitar 15 menitan, keduanya berada di ruangan transit dan kemudian keluar ruangan. Jokowi kemudian menuju kediamannya, sementara Ganjar menginap di Hotel Soro untuk mengikuti kegiatan bersama sang presiden. Seperti biasanya, pertemuan di antara kedua tokoh politik ini selalu menjadi sorotan dan perbincangan hangat di publik. Momen pertemuan tersebut kemudian diabadikan dan diunggah oleh Ganjar dalam postingan media sosial Instagramnya. Sugeng Rawuh Bapak Presiden Jokowi di Solo. Begitu tulisan Ganjar. Postingan tersebut langsung menjadi ramai dan mendapatkan like dan komentar dari masyarakat. Sosial media Ganjar yang sejak beberapa waktu terakhir ini tengah menjadi sorotan pun langsung dipenuhi beragam komentar dari netizen. Tak sedikit netizen yang menyoroti raut senyum di wajah Presiden Jokowi sebagai RI1 ketika mendarat di Solo dan disambut oleh Ganjar Pranowo. Banyak di antara netizen yang mengapresiasi dan merasa senang dengan pertemuan kedua tokoh nasionalis tersebut. Sebab sebelumnya banyak pihak menganggap hubungan kedua hubungan di antara kedua tokoh itu sempat merenggang karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pasca Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional itu, Ganjar ramai-ramai diserang oleh netizen. Ganjar merupakan salah satu tokoh yang paling dihujat saat Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Politisi PDIP tersebut sebelumnya lantang menolak kepesertaan timnas Israel di Piala Dunia U20. Sementara Presiden Jokowi menyatakan siap untuk menerima semua kontestan termasuk timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Kisru mengenai penolakan timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 oleh Ganjar dan PDIP dinilai bisa mengakibatkan turunnya perolehan suara pada pemilu 2024. Bersamaan dengan itu, tampak adanya upaya kubu kontra Ganjar yang menunggangi isu tersebut untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar sembari menaikkan nama tokoh capres lain. Akun-akun warganet dari kubu kontra Ganjar membuat sejumlah tafsiran politik. Bahkan muncul narasi Ganjar antitesa Jokowi. Ganjar dinarasikan sebagai antitesis Presiden Jokowi karena memiliki sikap yang berbeda soal Piala Dunia U20. Sikap Ganjar dinarasikan sebagai antitesis Jokowi
sehingga bisa mengubah konstelasi politik dengan harapan ke depannya frekuensi dukungan terhadap Ganjar akan berubah. Seperti kita ketahui, Ganjar merupakan satu dari 3 kandidat terkuat bakal calon presiden saat ini di berbagai lembaga survei. Selama ini pula, elektabilitas Ganjar selalu bertengger di posisi teratas dari 3 nama calon presiden potensial yang digadang-gadang untuk maju ke Pilpres 2024. Melalui kejadian ini, kubu yang kontra terhadap Ganjar berharap bisa memecah hubungan di antara Presiden Jokowi dengan Ganjar yang memang selama ini dinilai mesra dengan endorsement yang sudah diberikan oleh Jokowi kepada Ganjar. Mereka berupaya keras untuk membenturkan Jokowi dengan Ganjar. Seperti kita ketahui, selama ini Ganjar dianggap sebagai tokoh kandidat calon presiden yang memiliki gaya kepemimpinan yang paling menyerupai Jokowi dan dianggap mampu untuk meneruskan legasi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini terbukti dari tingkat elektabilitas Ganjar yang selalu berbanding lurus dengan tingkat approval rating atau tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Artinya, masyarakat yang puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi kemungkinan akan memilih Ganjar yang dianggap mampu untuk meneruskan legasi Jokowi. Upaya adu domba kedua tokoh banteng itu terus diupayakan oleh pihak sebelah dengan tujuan untuk memprovokasi masyarakat yang pro Jokowi untuk tidak memilih Ganjar. Isu hubungan Jokowi dan Ganjar yang berenggang pun sengaja diamplifikasi oleh lawan politik yang menganggap Ganjar sebagai ancaman yang serius jika bisa maju di Pilpres 2024. Namun, mereka lupa kedua tokoh yang mereka provokasi adalah kader PDIP yang kesetiaan dan loyalitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Baik Jokowi maupun Ganjar adalah banteng sejati dan upaya apapun untuk membenturkan para banteng PDIP adalah upaya yang sia-sia. Jokowi dan Ganjar yang sama-sama merupakan kader PDIP tidak akan pernah berada di posisi antitesis. Lagi pula, urusan sepak bola tidak bisa dikonversikan ke urusan politik. Ganjar tidak bisa dipandang sebagai antitesis Jokowi hanya karena perbedaan pendapat soal Piala Dunia U20. Hubungan kedua kader banteng moncong putih ini akan tetap solid dan ini sudah terbukti dari cairnya suasana pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ganjar di Bandara Solo. Kedua kader PDIP ini adalah politisi besar yang tetap mampu menjaga rasionalitas sehingga mampu memisahkan dan meredam perasaan pribadi. Presiden Jokowi sebagai bapak bangsa tidak akan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lainnya. Sebagai seorang pemimpin bangsa sebesar Indonesia, Presiden Jokowi tidak berlarut-larut meratapi masalah yang sudah berlalu dan tidak lagi melihat ke belakang. Namun, beliau tetap terus menatap ke depan, menjadikan permasalahan yang lalu sebagai pembelajaran berharga bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi telah menegaskan untuk jangan mencampur adukan urusan olahraga dan politik. Upaya adu domba sudah gagal. Provokasi pun sia-sia. Jokowi dan Ganjar tetap kompak dan makin solid. Maka hancurlah narasi Ganjar antitesa Jokowi. Bersama saya Yanti, don't be silent majority, speak up.